Oke, jumpa lagi di Dewa Obat Part 6. Dari kejadian kemarin, 7 hari pun berlalu. Dan diperlihatkan sosok William yang sedang memberikan ramuan herbal untuk badannya supaya lebih kuat dari yang biasanya. Setelah dirawat beberapa hari ini tubuhku yang tadinya lemah, akhirnya menjadi lebih kuat. Tentunya bukan hanya tubuh bagian atasku saja, si juniorku juga menjadi lebih kuat. Genit, ada kabar bagus. Ada wartawan datang untukmu. Tentu saja untuk mewawancaraimu. Hei Genit, apa yang kau lakukan? Aduh, juniorku. Sudah susah payah aku memperkuatnya, malah kau rusak. Halo, namaku Fine Wesley. Aku adalah seorang wartawan. Aku ingin mewawancaraimu. Apakah kamu ada waktu? Kau mencariku? Pertama-tama, aku bukan dokter super. Bahkan aku juga bukan dokter. Selain itu aku juga nggak punya waktu. Silahkan pergi. Pemilik asli tubuh ini kemungkinan mati terbunuh. Jika aku menerima wawancara ini dan timbul di TV, kemungkinan tempatku akan diketahui. Dan jika pembunuh itu datang, aku bisa mati. Nona Feni, kenapa kau tidak mewawancarai Dr. Watson dan yang lain? Orang-orang di desa bilang kau adalah dokter super. Pasti kau yang mengakhiri wabahnya. Gak menerima wawancara. Bisa meningkatkan popularitasmu. Kau gak mau bakatmu dia sia-kang. Iya, Dr. William. Terima saja wawancaranya. Kau akan jadi terkenal dan banyak uang. Kalau masuk TV, kau akan menjadi orang terkenal. Itu hal yang bagus, bukan? Sudahlah, kau jangan ikut campur. Lihatlah, semua orang menyebutmu dokter. Sudahlah, jangan disembunyikan. Benarkah? Berarti kalau orang desa menyebutmu adalah istriku, apakah itu berarti kau istriku? Bocah ini gila juga. Menggoda Nona Fani di siang bolong. Kau mau aku menjadi istrimu? Terima dulu wawancaraku. Digoda orang asing pun masih mau bersabar. Kau terlalu licik. Aku tidak suka punya istri sepertimu. Hah, Nona Fani benar-benar setuju. Tapi si Genit ini jahat banget. Siapapun digodanya. Ada acara apa ini ramai banget? Dr. Watson, kenapa kau beritahu tentang masalah mengatasi wabah penyakit? William, kaulah yang berjasa. Aku tidak berhak mengambilnya darimu. Ilmu medismu yang hebat itu membuatku melihat adanya harapan untuk pengobatan tradisional. Orang hebat sepertimu harus menolong lebih banyak orang sakit. Menolong orang sakti adalah tugas dokter. Gak ada urusannya denganku. Kamera yang itu jangan merekam. Berikan tipnya padaku. Jika kalian viralkan aku sendiri yang akan terancam bahaya. Terus bagaimana aku mau menolong orang banyak? Jangan dengarkan dia. Kita berhak mewawancarainya. Aku juga berhak tidak menerima wawancara kalian. Serahkan tipnya padaku dan pergi. Hahaha, semuanya mundur selangkah, kita bicarakan baik-baik. Paman Watson, dia sangat keterlaluan. Dia pikir aku apaan? Kasar padaku dan menggodaku masih gak apa-apa. Aku hanya mau dia diwawancarai sebentar, bukan ingin membunuhnya. Dr. William menerima wawancara sangat bagus untuk masa depanmu. Kau tidak perlu ribut sampai seperti ini. Tadinya aku ingin lebih lama lagi di sini. Tapi nggak sangka beritanya sangat cepat menyebar. Aku harus lebih cepat pergi dari sini. Kau ikut aku ke dalam rumah, ada hal yang ingin ku sampaikan. Apa yang mau kau lakukan? Apakah kau mau melecehkanku? Aku tidak akan mau. Benarkah? Nona Fani, cobalah lihat tanganmu. Dan akhirnya William pun harus menggunakan cara licik untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu memberikan ramuan racun ke tangan Nona Fani. Dasar bajingan kau, apa yang kau lakukan padaku? Kalau kau tidak mau tanganmu menjadi seperti itu selamanya, masuklah. Hanya aku yang bisa mengobatinya. Kau mengancamku? Apa kau mengira hanya dirimu dokter yang paling hebat? Paman Watson, coba lihat tanganku. Bagaimana cara mengobatinya? Aku sudah tua. Aku hanya tahu ini disebabkan oleh berbagai macam tumbuhan obat herbal. Jangankan mengobatinya. Bahkan aku tidak tahu obat herbal apa saja yang menyebabkannya. Hai, ini mustahil. Paman Watson pun tidak tahu. Kau masuklah dengan William. Dia emang terlihat jahat, tapi percayalah, dia orang baik. Kalau tidak, dia mana mungkin mau mengatasi wabah penyakit tanpa imbalan. Dasar jahat. Baiklah, aku mau lihat trik apa yang dia mainkan. Dan akhirnya Nona Fani pun menuruti kemauan William untuk ikut masuk ke dalam rumah. Nona Fani, aku butuh bantuanmu. Sebagai imbalannya aku akan mengobati tanganmu. Kau yang membuat tanganku menjadi seperti ini. Kau kira aku akan setuju? Kau harus setuju. Kalau tidak, tanganmu akan menjadi seperti itu selamanya. Kau hanya perlu membantuku menyelidiki seseorang. Selidik identitasku. Hah? Apa kau sudah gila? Mungkin otakmu sudah bergeser. Gimana ceritanya kau menyuruhku untuk menyelidiki identitasmu? Jangan berpura-pura, kau pasti bukan orang biasa.
Kalau nggak orang emosian sepertimu, mana mungkin bisa jadi wartawan? Jika mungkin pun kau pasti sudah dipecat beberapa kali. Aku dengar Dr. Watson itu adalah orang penting di dunia kedokteran. Sedangkan kau dengan akrab memanggilnya Paman Watson. Dan kau juga bersikap manja kepadanya. Mana mungkin kau orang biasa? Dia pasti nggak sesederhana seperti kelihatannya. Sejujurnya aku lupa ingatan. Aku mungkin dibuang ke laut sehingga aku terbangun di desa nelayan. Awalnya aku ingin bersembunyi di desa ini dan menyelidikinya diam-diam, tapi kemunculan kalian merusak semuanya. Aku sudah pernah mati. Aku nggak mau mati lagi. Jadi kau benar-benar lupa ingatan? Kalau dia benar-benar dibuang ke laut oleh musuhnya, pasti mereka berani membunuhnya lagi. Aku hanya ingin mewawancarai, bukan ingin membunuhnya. Baiklah, aku akan membantunya. Untuk apa aku berbohong? Lagian kalau bukan karena keributan yang kau buat, situasiku tidak begitu terancam. Sekarang kau harus membantuku. Obatnya seperti ini saja? Rendam tanganmu di dalamnya selama 3 menit. Dan Nona Fanny pun merendamkan tangannya ke dalam air herbal yang telah dibuat William selama 3 menit. Dan hasilnya pun sangat mengejutkan. Wah, hebat banget. Efeknya benar-benar bagus. Aku sudah selesai bicara, sisanya ku serahkan kepadamu. Hei, lihatlah tangan Nona Fanny. Sembuh seperti semula. Dr. William emang hebat. Baiklah, aku akan melakukan hal yang kau minta. William, apa yang kau katakan kepada Fanny? Hal apa yang kau suruh lakukan? Bukan hal besar, emangnya ada apa? Aku hanya takut masalahnya menjadi besar. Apakah kau tahu dia itu siapa? Ayahnya adalah orang penting di kota Gemarang. Ternyata latar belakangnya bukan main-main. Emang gak salah aku meminta tolong kepadanya. William, apa rencanamu selanjutnya? Jabatan Direktur Divisi Pengobatan Tradisional di rumah sakit kami masih kosong. Kira-kira apakah kau tertarik? Tidak, terima kasih. Wawancaranya sudah selesai. Kalau tidak ada urusan lain, kau kembali saja. Jangan buru-buru menolak. Selain jabatan direktur, aku juga bisa membantumu memilih jabatan yang lebih tinggi. Mobil, uang, rumah, semuanya sangat mudah didapat. Terima kasih atas niat baikmu. Aku bukan dokter. Jadi sebagus apapun tawaranmu, aku nggak bisa setuju. Pulanglah Dr. Watson, dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Dan malam pun tiba, William masih memikirkan kemana dirinya akan pergi. Dan tiba-tiba pun Winona menghampirinya. William genit. Apakah kau benar-benar akan pergi? Bisakah kau jangan pergi? Banyak hal yang terjadi. Aku nggak bisa terus di sini. Padahal tadinya aku masih ingin berlama di sini. Aku gak takut jika ada masalah. Kita akan hadapi bersama. Yang penting kau jangan pergi. Hei Winona, walaupun aku pergi, nantinya aku akan sering-sering menjengukmu di sekolah. Kau tenang saja. Benarkah? Kau berjanji? Iya Winona, aku berjanji. Kenapa perasaanku campur aduk inikah rasanya dipedulikan orang lain? William, aku sudah tua, aku sudah nggak bisa apa-apa. Ini adalah zaman kalian para anak muda. Kau lakukan saja yang kau inginkan. Aku selalu mendukungmu. Dan tiba-tiba ada suara orang membuka pintu. Hasan, kenapa kau tiba-tiba datang? Dr. William, jadikanlah aku muridmu. Kau sangat cerdas. Kau tahu jika mengikutiku akan menjadi orang sukses. Tapi sayangnya aku tidak ingin menerima murid. Jadi pergilah. Pak Guru, apakah masih ada yang kurang dariku? Tidak apa-apa, bilang saja. Aku akan merubahnya sampai kau puas. Astaga, apa kau tidak dengar? Aku lagi tidak mau menerima murid. Pak Guru, aku benar-benar ingin belajar darimu, aku mohon. Kau nggak cukup cerdas untuk melakukan ini. Pasti Zomal yang menyuruhmu. Dasar licik. Kak Hasan, berdirilah. Keputusan Kak William gak bisa diganggu-gugat. Kau berlutut seperti ini pun percuma. Iya, Buk Yorda benar. Baiklah, aku akan berdiri sekarang. Hah, Buk Yorda? Siapa yang kau sebut Buk Yorda? Kau sembarangan bicara. Pak Guru, 20.000 rem ini hadiah dariku untuk kalian. Kalau 20.000 rem itu tidak cukup, minta saja lagi padaku. Ya sudahlah, aku pergi dulu. Buk Yorda, sepertinya aku suka panggilan itu. Dan akhirnya Nona Fanny pun datang untuk mengungkap semua identitas asli William. Nona Fanny, cepat sekali kau datang. Apakah ada kabar bagus? Ekspresi seperti apa itu? Kenapa seperti melihat sampah yang menjijikan? Ya, coba saja kau lihat sendiri. Jijik, cepat bersihkan. Astaga, aku juga tidak melakukan hal yang memalukan. Emang perlu sampai seperti itu? Dan William pun melihat isi kertas itu, hingga membuat dirinya terkejut. Nona Fanny, kau yakin ini semua tentangku? Iya, sudah jangan banyak bicara. Menghirup udara yang sama denganmu saja sudah membuatku jijik. Astaga, benarkah ini tentangku?
Ini manusia. Jelas-jelas ini sampah, hidup buang-buang udara, mati pun juga buang-buang tanah. Pada akhirnya William pun menemukan identitas tubuh yang dipakainya. Tanpa disangka masa lalu tubuh yang dipakainya memiliki kepribadian yang sangat buruk, yaitu suka berfoya-foya, jahat, selalu minta duit ke orang tuanya, tiap malam selalu pergi ke bar, dan menikmati banyak wanita. Ini sebabnya William yang di dunia asalnya sangat anti dengan wanita, menjadi seorang yang sangat genit. Benar-benar cowok genit. Pantas saja waktu itu tubuhku sangat lemah, ternyata digunakan untuk hal-hal seperti itu. Dasar cowok genit yang tiada tandingannya. Untung saja juniornya tidak sampai hancur. Di dunia asalku, aku jarang berhubungan dengan wanita. Kenapa malah masuk ke tubuh orang yang seperti ini? Pantas saja aku selalu menginginkan tubuh Winona. Ternyata karena tubuh ini, Dilihat dari ekspresimu, kau benar-benar lupa ingatan. Apakah kau benar gak ingat apa-apa? iya, aku orangnya baik dan jujur, mana mungkin seperti cowok genit ini. Entah kebetulan atau apa, nama pemilik tubuh asli ini juga bernama William. Jadi, aku tidak report untuk mengganti nama lagi. Meskipun puluhan halaman adalah tentang kau mencelakai wanita. Dan kau juga punya sebuah perusahaan dan juga tunangan. Ya, aku juga sudah lihat itu. Di dunia asalku bahkan aku tidak punya pacar, sekarang malah sudah punya tunangan. Setauku perusahaanmu itu sedang mengalami krisis, selain itu tunanganmu juga dalam bahaya. Bahaya? Bahaya kenapa? Tunanganmu dijebak. Apa dijebak? Pemilik tubuh asli ini dibuang ke gunung. Jangan-jangan kedua hal ini berhubungan. Apa kau tahu pelakunya? Kenapa aku harus memberitahumu? Ini urusanmu sendiri. Apa yang mau kau ketahui? Pintar. Aku suka berurusan dengan orang pintar. Dulu kau tidak mungkin bisa ilmu kedokteran. Beritahu aku, dari mana kau mendapatkan ilmu kedokteranmu? Nona Fanny, bagaimana kalau aku bilang tidak tahu? Sekarang hanya ada aku dan kau. Winona dan kakeknya sedang pergi belanja. Kau tidak takut aku melakukan sesuatu padamu? Takut? Kenapa harus takut padamu? Sekarang kaulah yang dalam bahaya, bukan aku. Dan tiba-tiba, Bajingan apa yang kau lakukan? Jangan bergerak, cobalah kau lihatlah ke sana. dan ternyata ada yang menembak senjata api ke arah mereka. Orang yang menembak seharusnya masih ada di luar. Terus sekarang kita harus bagaimana? Yang mana aku tahu? Dasar laki-laki tidak berguna, pasti mereka mau membunuhmu. Cepatlah lakukan sesuatu. Belum tentu ayahmu adalah orang penting. Mungkin saya dia menyinggung seseorang. Sudahlah, cepat telepon polisi, sekarang bukan waktunya untuk bermesraan. Apa katamu? Bermesraan? Dasar kau tak tahu malu. Dan tiba-tiba penembak itu pun menodongkan senjata ke kepala Nona Fanny dari arah jendela. Dan dia pun menyuruh Nona Fanny untuk menyerahkan HP-nya, lalu mereka pun masuk. Kalian cukup pandai dalam hal menghindar, tapi sekarang kalian tidak mungkin memiliki waktu untuk menghindar. Siapa kalian? Itu tidak penting. Yang penting adalah kalian akan mati. Kalian mengincarnya nggak apa-apa, tembak saja dia. Kalian nggak usah anggap aku ada saja. Aku nggak akan menyebarkan masalah ini. Dasar cowok pengecut. Lihat saja, aku tidak akan lupa masalah hari ini. Orang bilang kau sangat payah, sepertinya benar. Sepertinya membunuhmu hanya mengotori tanganku saja. Kalau begitu, kau jangan bunuh aku. Lepaskan saja aku supaya tanganmu tidak kotor. Mereka pun tertawa mendengar ucapan William. Dan mereka bilang kepada William, kau akan mati. Kalau tahu begini, aku tidak akan membantunya. Sayang banget. Aku pasti nggak bakalan mati. Apa kalian tahu siapa ayahnya? Ayahnya adalah orang penting di kota Gemarang. Jika kalian membunuh kami, kalian tidak mungkin dilepaskan begitu saja oleh ayahnya. Ya sudah itu doang. Kalau itu mah kami juga sudah tahu. Apakah ada lagi yang bisa kau andalkan? Apa? Kalian sudah tahu? Terus kalian berani membunuhnya? Enak, tapi kami berani membunuhmu. Lagi pula target kami adalah engkau. Hahaha, sangat menyenangkan. Siapa suruh kau mengkhianatiku? Tenang saja. Aku pasti akan menjenguk di hari pemakamanmu. Baiklah, waktu bercanda sudah selesai. Saatnya ku beritahu kalian siapa aku sebenarnya. Bajingan, apa yang kau masukkan ke dalam mulutku? Obat untuk menetralisir, sebut saja obat penawar. Obat penawar? Baiklah, ini saatnya kalian istirahat, berbaringlah kalian. Apa yang terjadi? Dia hanya mengayunkan tangan saja bisa menjatuhkan para penjahat ini? Apa yang terjadi? Tubuhku tidak bisa bergerak, tenagaku seperti habis dikuras. Apa yang kau lakukan kepada kami? Bagaimana kau melakukannya? Gampang banget, hanya menebarkan bubuk ramuan tanpa ketahuan.
Aku sudah menyebarkannya ketika mereka masuk. Tadi aku bicara tentang ayahmu hanya untuk mengulur waktu menunggu obatnya bekerja. Ternyata kau pintar juga. Jadi siapa yang menyuruh kalian untuk membunuhku? Beritahu aku siapa dalangnya di balik semua ini. Tentu saja kalian bisa tidak menjawabnya. Jangan harap bisa dapat petunjuk dari kami. Menyerah saja. Begitu kami bisa bergerak, kami akan membunuhmu. Sebagian besar orang menginterogasi dengan menggunakan cara kasar dan benda tajam, namun tenang saja, aku tidak akan mengikuti cara mereka. Pilihlah salah satu dan lihat bagaimana nasib keberuntungan kalian. Benda apa ini? Ini barang bagus, satu di antaranya bisa menyembuhkan sembelitmu. Siapa yang sembelit kau mengarang saja? Ya sudah, anggap saja aku tadi tidak ada bilang apa-apa. Sekarang mari kita mulai permainannya. Hai, kau mau pilih yang mana? Kalau aku boleh merekomendasikan, pilihlah yang ini saja. Pecundang, kau jangan mengada-ada. Aku tidak takut padamu. Baiklah, Zoe, karena kau yang paling punya nyali, aku akan coba kepadamu dulu. William pun menaburkan obat ke pembunuh bayaran itu. Aku belum mencoba obat ini pas selesai membuatnya. Kau beruntung bisa mencobanya duluan. Hahaha, tidak terjadi apa-apa. Kau betul sangat payah. Begitu kami bisa bergerak, kami akan betul-betul membunuhmu. Benarkah? Sebaiknya coba kau lihat lagi. Astaga, kau kenapa? Aku juga tidak tahu. Mungkin karena sudah lama menjomblo, tiba-tiba aku melihatmu sangat menawan. Aku sudah tidak tahan lagi. Jangan-jangan kemari. Baiklah, aku akan memberitahu semuanya. Wow, ini sangat menakjubkan. Aku yakin ini bakal viral. Selagi obatnya belum benar-benar bekerja, sebaiknya kau beritahu intinya sebelum semuanya terlambat. Vini Lapras, dia yang melakukannya. Dia dari grup Lapras, dia yang menyuruh kami ke sini untuk membunuhmu. Kenapa dia mau membunuhku? Kami tidak tahu. Kami pembunuh bayaran, kami hanya menerima tugas tanpa tahu alasannya. Tolong bantu aku. Aku sudah merasakan sesuatu yang keras di belakangku. Aku tahu Finley Lapras yang dimaksud mereka. Kalian makan obat ini? Obat ini bisa membuat kalian bisa bergerak kembali. Kali ini aku mengampuni kalian. Terima kasih, kami tidak akan mengulanginya lagi. Mereka mau membunuhmu tadi, dan sekarang kau melepaskan mereka begitu saja. Aku bukan hanya melepaskan mereka begitu saja, tapi aku juga membuat masa depan mereka sangat bahagia. Setelah memakan obat penawarnya, kenapa rasanya seperti ada yang aneh? Panas banget. Kenapa kau menatapku? Jangan-jangan kau terpersona denganku. Persona apanya? Apa kau gak mau menyembuhkan penyakit sembelitmu? Siapa yang sembelit itu terus yang kau bicarakan? Jangan-jangan kau yang sembelit. Ya sudah, anggap saja aku tidak ada bicara apa-apa. Hei, tunggu. Kau emangnya benar-benar bisa membantuku? Kenapa kau seperti si munafir itu? Jelas-jelas sakit malah pura-pura nggak sakit. Kalau bukan karena aku sedang senang, aku malas mengurusmu. Sekarang buka bajumu biar aku sentuh perutmu. Kenapa harus menyentuh perut? Aku tanya sekali lagi, kau mau aku obati atau tidak? Ya sudah, lakukanlah. Lagi pula cuma menyentuh perut. Jika kau berani menyentuh yang lain, aku akan mematahkan tanganmu. William pun segera menyentuh perut Nona Fanny untuk memeriksa keadaan penyakitnya. Namun Nona Fanny terkejut akibat sentuhan dari tangannya William. Diamlah, kau jangan bergerak. Hahaha, aku adalah dewa obat. Mudah bagiku untuk menaklukkan cewek ganas sepertimu. Sebenarnya aku juga bisa menekan perutmu tanpa membuka baju. Udah belum? Posisi ini sangat tidak nyaman. Perut membuncit, keras dan menggumpal saat ditekan. Mulut kering, tangan dan kaki berkeringat. 15 gram rhubarb, 15 gram jeruk trifoliat, dan 12 gram tramolia. Magnolia dan jeruk trifoliatnya dimasak dulu dengan 2000 mili sampai jadi 1000 mili. Ampasnya dibuang, lalu ditambah rhubarb, dan dimasak bersamaan selama 1 jam. Buang ampasnya. Lalu ditambahkan mirablit, lalu rebus dengan api kecil. Apakah ini beneran berguna? Terserah kau mau percaya atau tidak, yang perlu kau tahu. Resep ini tidak kuberikan gratis. Totalnya 20 kata, jadi harganya 20.000 rem. Bajingan, kenapa mahal banget? Wainona dan kakeknya pun pulang dari pasar. Kak Fanny, kau datang. Nona Fanny, kebetulan sekali kau datang. Kami baru saja membawa banyak makanan. Nanti kau makan di sini saja ya. Ya, terima kasih Pak Lanster. Winona, tolong bakarkan kertas ini. Kertas apa itu? Kenapa kau mau dibakar? Tunggu, aku akan membayarnya. Dasar kau mata duitan. Winona, menjauhlah darinya. Dia menulis 20 kata resep, dan dia memberi harga 20.000 rem. Astaga, 1000 rem per kata. Itu sudah harga diskon. Harga asli dari resepku jauh lebih mahal dari itu. Oh iya, omong-omong besok aku akan pergi. Tiba-tiba,
Wynonna pun merasa sedih mendengar ucapan dari William, dan keesokan harinya pun tiba. Dan William pun bersiap untuk pergi. Masalah menangkap lobster jangan kalian sebarkan ke siapapun. Usahakan jangan sampai ada yang tahu. Kalau tidak, resep itu akan menimbulkan masalah. Iya, kami mengerti, William. Kau yakin gak mau tinggal lebih lama? William, kau beneran mau pergi? Kau bilang kau mau tinggal lebih lama lagi. Sudah lama aku menghilang. Sekarang aku harus kembali lagi. Pembunuh pun sudah datang mencariku. Mau bagaimanapun aku harus segera pergi dari sini. Ya sudah, pergilah. Pergi sana cepat. Sudahlah, jangan sedih begitu. Lain waktu kan bisa ketemu. Kalau ada waktu aku pasti akan menjengukmu ke sekolah. Sekalian memeriksa lukamu. Jangan ungkit-ungkit lukaku. Hahaha, baiklah, aku pergi dah. Kau mau pergi kemana? Apakah kau akan pergi ke tempat tunanganmu? Aku sudah lama menghilang. Dia seorang cewek harus mempertahankan sebuah perusahaan selama itu. Dan kini dia dijebak. Aku sangat berhutang terlalu banyak padanya. Yang terpenting sekarang adalah mencari dalangnya. Singkat cerita, William dan Nona Fanny telah tiba di suatu tempat di kota Gemarang. Gimana tempatnya? Bagus kan? Kau terbangun di desa kecil setelah lupa ingatan. Apakah kau terkejut melihat pemandangan ini? Tidak juga. 80 tahun kemudian tidak ada barang payah seperti mobil. Hahaha, kau sombong banget. Singkat cerita, tiba mereka di Kompleks Tarana, yaitu rumah yang ditempati Nona Fanny. Di tahun sekarang, rumah seperti ini termasuk rumah paling mewah. Namun karena William hasilnya berasal dari 70 tahun ke depan, atau berasal dari masa depan, ya dia biasa saja melihat barang-barang mewah yang ada di dalam rumah Nona Fanny. Bagaimana? Ini rumahku. Biasanya kau cerewet. Bagaimana pendapatmu? Hehehe, semua perabotan di rumah ini sangat mahal. Pasti dia akan kagum. Ya, masih layaklah untuk ditinggali. Kata-kata yang sangat kejam. Apa dia nggak bisa ya mengucapkan kata-kata yang lebih enak didengar? Untuk kedepannya, aku paksakan untuk tinggal di sini saja. Kau juga nggak perlu khawatir. Aku tidak akan cerewet. Apa kau mau tinggal bersamaku? Ya, kalau tidak, ngapain aku mengikutimu sampai ke sini? Lagi pula aku tidak punya tempat tinggal. Tenang saja, aku bisa menjaga kesucianku. Aku tidak akan membiarkan kau melecehkanku. Aku tidak peduli tentang kesucianku. Aku mengkhawatirkan keselamatan diriku sendiri. Baiklah, aku juga tidak sepelit itu. Jika kau mau tinggal di rumahku, kau harus bayar uang sewanya. Sebulan 10.000 rem, dan kau harus deposit pertam sebesar 20.000 rem. Tidak boleh nego dan tidak boleh mencicil. Astaga, kau menggunakan uang sewa hanya untuk mengembalikan uang resepmu? Kau licik banget. Ya, kau betul. Aku hanya belajar darimu. Kisah beralih ke klub rembulan. Disinilah kediaman Finley Lapras, orang yang membunuh tubuh yang dipakai William. Finley, kau jahat, kau selalu mau mengambil keuntungan dariku. Nona, kau beruntung bisa disentuh oleh Finley. Banyak cewek di luar sana tidak bisa mendapatkan kesempatan sepertimu. Ya, benar. Kalian beruntung bisa disukai oleh Pak Finley. Kalian seharusnya bersyukur. Hector Yaman, kalian ngomong apaan sih? Jangan menyanjungku seperti itu. Kalian sepertinya kurang pendidikan. Kau benar, Pak. Lain waktu kami akan lebih banyak belajar lagi. Astaga, kau masuk universitas ternama, dengan uang ayahmu saja sudah berani bilang kami gak berpendidikan. Dasar gak tahu malu. Dan tiba-tiba, ada orang yang menelpon Finley. Siapa sih ini? Apa tidak tahu ini adalah waktunya bersenang-senang? Halo, ada apa? William masih hidup, ada yang melihatnya. Terus apa urusannya dengan, apa katamu William masih hidup? Ada urusan penting. Sekarang kalian keluarlah dulu. Terus sekarang dia ada di mana? Aku tidak tahu. Sekarang kau temukan dia dan bunuh dia, atau kau yang akan mati. Pak Finley, ada apa? William masih hidup. Kalian yakin dia sudah mati? Iya, kami yakin. Kami yang membunuhnya. Nggak mungkin salah. Tapi nyatanya dia masih hidup. Mana mungkin dia benar-benar sudah mati, mana mungkin bisa hidup lagi. Kenyataan dia masih hidup. Aku tidak peduli cara apa yang kalian lakukan, aku mau dia harus mati. Baiklah Pak Finley, kami akan melakukannya. Pak Finley, masalah Katie gimana? William pasti akan mencarinya. Hal-hal yang kita lakukan kepada Katie gimana? Jangan pikirkan itu dulu, sekarang urus William dulu. Kisah beralih ke perusahaan Nona Katie. Seorang wanita cantik yang sangat bekerja keras demi perusahaannya. Dia adalah tunangannya William. Katie, lebih baik kau dengarkan perkataan ibu, mundur saja. Tinggalkan perusahaannya ini, kau sudah terlalu banyak melakukan hal untuk cowok brengsek itu. Ibu, ini bukan waktu yang pas, kita harus menemukannya dulu. Dengarkan perkataan ibumu itu.
Kau nggak perlu mencarinya lagi. Besok aku akan membatalkan pertunanganmu dengan William. Bajingan itu pantas mati. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau membangun hubungan dengan keluarga Yorda, putri kita tidak akan menderita seperti ini. Aku banyak mendapatkan dukungan dari keluarga Yorda untuk menjadi seperti sekarang. Tapi aku tidak menyangka putri kita bisa menjadi seperti ini. Ini semua salahku. Ayah, ibu, masalah ini dibicarakan lain kali saja. Walaupun dia nggak baik padaku, aku akan tetap menjalankan perusahaan ini. Sekarang aku hanya mau bekerja, masalah lainnya kita bahas lain waktu saja. Dan kini kita balik lagi ke rumah Nona Fanny. Ini informasi yang kau mau. Apa rencanamu selanjutnya? Pergi untuk menemuinya. Oh iya, aku butuh bantuanmu lagi. Bantuan apa? Pinjamkan aku uang. Astaga, kau sudah numpang makan dan tinggal di tempatku. Sekarang kau mau minjam uang kepadaku. Kau pikir aku ini siapamu? Iya benar, tapi kau harus tanggung jawab atas masalahku diburuh oleh penjahat-penjahat itu. Oke, aku paham aku salah. Di dalam sini ada 8.000 rem. Berhematlah. Uang ini punya kegunaan penting. Terima kasih, Nona Fanny. Cerita pun beralih ke gedung perusahaan milik Fanny. Selama William belum mati, hidupku tidak akan bisa tenang. Entah bagaimana perkembangan dari dua orang itu. Permisi, Pak, tolong tanda tangani dokumen ini. Baiklah, bawa kemari dokumennya. Pak, kenapa kau cuek sekali hari ini? Lihatlah aku. Aku sudah lama tidak menemanimu. Lebih baik kau sekarang keluar. Aku tidak salah dengar. Padahal biasanya dia selalu menggodaku. Sekarang malah menyuruhku keluar. Aku bilang keluar. Apa kau tidak dengan pergi sana, jangan menggangguku. Dasar sialan, sok banget. Setelah pegawainya pergi dari ruangan Pak Fanny, tiba-tiba langsung terdengar suara orang melangkah ke ruangannya. Bukankah aku sudah bilang keluar? Kenapa kau masih kembali lagi? Aku tidak ada waktu untuk hari ini. Hahaha, siapa yang membuatmu marah, Pak Fanny? William, kenapa kau datang ke sini? Tidak apa-apa, aku lihat kau sangat bekerja keras. Aku datang untuk membawakan cewek untukmu. Cewek? Tidak perlu, William. Tadi malam, aku baru senang sampai subuh. Aku masih tidak ada tenaga, kau nikmati sendiri saja. Astaga, sejak kapan seleranya menjadi rendah begitu? Hahaha, aku yakin kau kuat. Satu malam pasti tidak ada apa-apanya untukmu. Apa maksudmu? Tunggu, apa yang terjadi dengan tubuhku? Kenapa tiba-tiba memanas? William, kenapa kau kunci pintunya? Kau tidak mau melakukannya di depan karyawanmu, kan? Tenang saja, pintu sudah terkunci. Dalam waktu dekat, gak akan ada yang bisa masuk. Kalian berdua, silahkan layani dia. Hentikan, tolong hentikan. Apa kalian tidak tahu siapa aku? Aku sudah membayar banyak untuk mereka. Jadi kau harus menikmatinya, jangan tahan dirimu lagi. 1 jam kemudian, acara seru pun telah selesai. Dan para karyawan Pak Fanny langsung melihat keadaan Pak Fanny. Mereka pun mengata-ngatai Pak Fanny. Dan tidak diduga, apa yang dilakukan William kepada Pak Fanny membuat Pak Fanny seketika masuk rumah sakit. Hah? Aku tidak terima, aku akan membunuhnya. Pak Fanny, kau tenanglah dulu. Kata dokter, kau harus istirahat yang baik dan makan makanan yang sehat. Balas dendamnya nanti saja. Sekarang kesehatanmu yang terpenting. Masalah William Yorda, serahkan saja kepada kami. Aneh, William yang dulu adalah pecundang yang genit. Mana mungkin tiba-tiba jadi manusia yang cerdik. Kalian harus menemukannya dan ambil videonya, kalau tidak reputasiku akan hancur. William adalah aibku. Dia pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Dan tiba-tiba ada yang mengetok pintu, dan ternyata itu adalah William. Hey Fanny, kita bertemu lagi. Bajingan kau. Kenapa kau datang? Kenapa kau mencelakaiku seperti ini? Apa yang kau katakan aku membantumu memenuhi hasratmu? Kenapa malah kau bilang mencelakaimu? Oh iya, akhir-akhir ini aku sangat membutuhkan uang. Bisakah kau membantuku? Aku tidak butuh banyak, hanya 30 juta rem saja. Apa 30 juta rem? Apa kau pikir aku ini pemilik bank? Aku tidak punya sebanyak itu. Pergilah. Baiklah, lupakan saja, jaga dirimu baik-baik ya. Semoga lekas sembuh. Omong-omong, karena kita berteman baik, aku sudah menelepon polisi untukmu. Kantor polisi. Dasar gila, bahkan aku belum menyuruh orang untuk membalasmu, dan ini kau mau mencelakaiku lagi. Baiklah, aku beri kau 30 juta rem, tapi berikan videonya padaku. Hehehe, aku sudah mendapatkan uangnya. Halo, aku Sarah Nadila. Aku dari kantor polisi.
Ini kartu identitasku. Baiklah, siapa yang menelepon tadi? Astaga, dadanya gede banget. Aduh, maaf Ibu Polisi, ini hanya salah paham. Kami tidak jadi melapor. Sekali lagi maaf Ibu Polisi. Aduh, lain kali kalian tidak boleh seperti ini. Kita tidak boleh sembarang menelepon polisi. Hei kau, apa yang kau lihat? Kau sudah sembarangan melapor ke polisi. Sekarang ayo ikut aku ke kantor polisi. Astaga, apa salahnya melihat sebentar? Lagi pula emang itu sangat bagus untuk dilihat. Baiklah, aku akan ikut ke kantor polisi. Masalah ini harus diluruskan. Aduh, jangan. Ini hanya kesalahpahaman. Kami tidak jadi melapor. Jangan menangkap omongan temanku. Aku mohon. Bocah, jaga sikapmu. Jangan sembarang melapor lagi. Jika engkau sembarang melapor lagi, kami tidak akan melepaskanmu semudah ini. Ayo kita pergi. Hahaha, 30 juta rem sudah ada di tanganku. Ini pasti bisa membantu masalah Katie. Aku hebat banget, bersusah payah demi calon istri yang bahkan belum pernah aku temui. Baiklah, langkah pertama pergi ke bank untuk mencairkan uang ini. William pun bergegas untuk menarik uang di bank terdekat. Sonia, kau punya waktu nggak malam ini? Maaf Pak, saya lagi bekerja. Tolong jangan mengganggu. Dia merayu wanita bank, cukup menarik. Sonia, aku mau deposit. Bantu aku menyimpan uang ini. Omong-omong, apakah kau punya waktu malam ini? Aku mau traktir kau makan. Baiklah, aku akan membantumu. Pak, uangnya sudah disimpan. Ini bilnya. Oh iya, aku teringat. Aku lagi membutuhkan uang. Tolong bantu aku menarikkan sebesar 100.000 rem. Pak, Anda sudah menarik dan menyimpan uang berkali-kali. Ini tidak baik. Kasihan orang yang mengantri. Bro, kau tidak bisa merayu cewek dengan cara ini. Gantilah dengan cara lain. Ini mengganggu orang yang mengantri. Kenapa? Kau keberatan? Cuma punya puluhan rem saja kau sudah sombong. Apa kau nggak malu? Di tahun rekening ini ada 1 juta rem. Aku mau menariknya 300.000 rem. Biar kau lihat seberapa banyak uangku. Aku tidak butuh melihat uangmu. Kau memaksakanku untuk mempermalukanmu. Lihatlah baik-baik berapa yang tertulis di dalam cek ini. Apa? 30 juta rem? Ini Bang, tolong jangan buat keributan di sini. Pak, ini 300.000 rem Anda. Tolong segera diambil. Bisa saja cekmu itu palsu. Lihatlah, ini baru uang sungguhan. Apa engkau pernah lihat uang sebanyak ini? Tiba-tiba terdengarlah suara tembakan. Dan ternyata ada sekelompok perampok untuk mencuri uang bank. Ini perampokan. Jangan ada yang bergerak, semua merunduk. Jika kalian bergerak, kalian akan mati. Di tengah siang bolong begini ada perampokan. Sungguh mereka punya nyali besar. Bro, kau baik banget sudah mengambilkan uang untuk kami. Kami jadi tidak susah payah menariknya lagi. Tolonglah jangan ambil uangku. Baiklah, sekarang sudah jadi milikmu. Tolong singkirkan senjatamu. Kerja bagus. Hei, kenapa kau tertawa? Apa kau nggak takut? Tujuan kalian adalah mencari uang, bukan membunuh. Bank ini bukan punyaku. Kenapa aku harus takut? Menarik. Aku suka gayamu. Semua perampok dengarkan baik-baik. Kalian sudah dikepung, menyerahlah. Tidak sangka polisi datang secepat nih. Bocah, kau sepertinya kau harus menjadi sandraku sebentar. Apa-apaan? Mana bisa memilih Sandra seperti itu? Membosankan banget kalau memilih pemberani sepertiku. Menurutku penakut seperti ini paling cocok untuk dijadikan Sandra. Bajingan, apa maksudmu menunjukku? Siapa yang kau sebut penakut? Kau keluarlah, kau sudah nggak dibutuhkan di sini. Bocah yang aneh, dia terkesan berbahaya. Lihatlah ke sana, ada yang keluar. Jangan tembak, aku hanya Sandra. Dia baru berpisah sebentar. Kau sudah merampok bank. Tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, kalian salah, aku hanya Sandra. Tadi pagi kau bilang orang baik, siangnya sudah menjadi perampok. Bocah, aku sudah bilang padamu, jika aku menangkapmu melakukan kesalahan lagi, kau akan merasakan akibatnya. Siapa komandannya? Keluarlah! Dia menyalahgunakan kekuasaan. Hukum macam apa ini? Sialan cewek ini pendendam banget, lihatlah aku akan menaklukkanmu. Aku adalah Haris Soraya dan aku adalah atasannya, anak muda. Kenapa para perampok itu membiarkanmu keluar? Aku tidak punya uang, dan aku tidak takut pada mereka. Astaga, uangku! Cek 30 juta remku masih di dalam, kok aku bisa lupa? Maaf, tiba-tiba aku teringat ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku akan masuk untuk menjadi Sandra. Kau kembali untuk menghadapi perampok. Apa kau gila? Mereka punya senjata. Cekku tertinggal di dalam. Selama kau membiarkan aku masuk, aku bukan hanya mengambil cekku, tapi aku akan bantu untuk mengatasi perampok itu. Kenapa aku harus percaya padamu?
Sekarang banyak Sandra di dalam. Kalian juga bakal kesulitan mengatasinya. Kalian tidak punya pilihan lain. Kau boleh kembali, tapi kau harus kasih tahu aku seberapa yakin dirimu. Aku 100% yakin bisa menaklukkan mereka. William pun kembali masuk ke dalam bank untuk mengambil cek 30 jutanya yang ketinggalan. Pak, kenapa kau membiarkan dia kembali? Bagaimana kalau dia anggota dari perampok itu? Dia bukan perampok. Identitasnya ada di dokumen ini. Kamu lihat aja sendiri. Ternyata orang seperti dia juga ada identitas. Astaga, dasar nggak tahu malu. Dia sangat genit. Identitas. Macam apa ini? Kenapa kau kembali? Dia pasti dikirim polisi untuk melihat situasi. Perlukah kita membunuhnya? Wah, jangan. Aku bukan musuh. Aku kembali hanya untuk mengambil cekku. Astaga, kemana perginya cek 30 juta remku? Bro, apakah kau yang mengambil cekku? Seharusnya kau tahu, aku ini perampok. Gak ada gunanya bagiku mengambil cek. Sonia, apakah kau tahu di mana cekku? Cekmu diambil olehnya. Wah, brengsek. Berani-beraninya kau mengambil cekku. Cepat kembalikan padaku. Kalau kau tidak mau mati, cepat katakan padaku kenapa mereka membiarkan kau masuk. Ya, yang pasti. Karena aku bisa menaklukkan kalian. Tak, kau sangat lucu, bro. Bocah, serahkan ceknya sekarang. Kalau enggak, kau bisa mati. Aku tidak mengambilnya. Mau sampai kau bunuh pun, aku tetap jawab tidak mengambil. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Ada sesuatu di dalam celananya. Kau menyobek cekku. Bajingan kau. Dikarenakan William sangat kesal, dia pun mengajar pria itu hingga babak belur, sedangkan para polisi yang melihatnya dari CCTV menjadi buruk sangka kepadanya. Dia memukuli Sandra, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Jangan gegabah, kita lihat saja dulu. Bajingan itu 30 juta rem. Kenapa kau menyobeknya? Ampun, tolong bijiku. Astaga, kejam banget. Itu jurus yang sangat mematikan. Tolonglah jangan tendang bijiku lagi. Mungkin saja itu masih bisa dicairkan. Sonia, kalau ceknya seperti ini, apakah masih bisa diuangkan? Maaf, itu sudah tidak bisa dicairkan lagi. Bajingan kau, kubunuh kau. Ini sudah tidak benar, suruh orang masuk. Dia sudah keterlaluan. Kalau dia memukuli perampoknya tidak apa-apa. Ini dia malah memukuli Sandra. Tunggulah sebentar lagi. Walaupun dia selancang itu, dia orang yang tidak sederhana, mungkin dia emang benar-benar bisa berhasil. Bos, apa yang kita lakukan selanjutnya? Jika dia menendang seperti itu, orang itu akan mati. Kita bukan datang untuk membunuh. Selain itu, mereka juga sudah siap. Ayo kita bawa beberapa Sandra lalu pergi. Kalau begitu pilih beberapa Sandra saja. Kau kemarilah. Jangan aku. Kau mau mati. Kalau tidak cepatlah kemari. Kau cukup cantik. Kalau bukan karena aku sedang sibuk, pasti aku akan mengajakmu kencang. Maaf bro, aku mau dia. Bro, apa maksudmu? Tidak ada, aku hanya mau dia, itu saja. Kenapa? Apa kau mau jadi sok pahlawan? Ya, begitulah. Lagi pula saat aku masuk, aku sudah bilang, aku akan menaklukkan kalian. Dan efek dari obat William pun mulai beraksi. Hei, kau kenapa? Dia hanyalah seekor anjing. Hahaha. Please katakan padaku kenapa kau selingkuh. Aku nggak cukup ganteng, miskin, dan berjudi. Aku pasti lebih baik dari bajingan itu. Kenapa kau selingkuh? Apa yang terjadi? Hahaha, rambutku. Siapa yang punya rambut sehalus rambutku? Hahaha. Kenapa mereka bisa begitu? Ini ulahmu? Masalah pun selesai, para perampok sudah dipenjarkan. Sedangkan William diinterogasi oleh polisi. Bajingan, kau sedang diinterogasi. Apakah kau tidak memiliki sifat sopan? Aku mempertaruhkan nyawa demi keselamatan Sandra. Kau malah menangkapku karena aku memukuli orang yang sudah merobek cekku. Emangnya sengaja menyakiti seseorang itu tidak salah? Terus ada apa dengan perampok itu? Ada yang menangis dan tertawa tanpa sebab. Jika mereka begitu terus, mereka akan mati. Apa urusannya denganku? Aku kan cuma bilang akan membantumu menaklukkan mereka. Aku nggak bilang akan membiarkan mereka tetap normal. Yang terpenting aku sudah membantumu. Bajingan, kalau mereka mati, berarti kau melakukan pembunuhan. Cepat singkirkan efek obatnya. Aku tuh tidak bisa. Aku hanya bisa menyingkirkan baju-baju wanita. Apakah kau mau mencoba? Dasar manusia tidak berpendidikan. Sudahlah, aku juga nggak mau menjadi pembunuh. Aku bisa saja membuat mereka menjadi normal, tapi kau tuh harus berjanji untuk berteman secara pribadi denganku. Apa? Berteman denganmu? Akhirnya mereka berdua pun berteman, dan William pun membawa polwan itu ke sebuah tempat. Bukankah kau bilang mau berteman denganku? Terus kenapa kau bawa aku ke sini?
Formalitas saat aku menambah teman adalah dengan mengajaknya menari. Kau sudah setuju, jadi kau harus ikut. Dasar laki-laki genit. Ya sudahlah, kau pun gak mungkin berani macam-macam padaku. Mereka pun memulai untuk menari. Jangan sembarangan meraba. Kalau tidak, aku akan memotong tanganmu. Benarkah? Aku adalah dewa obat, mana mungkin tidak bisa meluluhkanmu. Nona Polwan pun merasa risih, dan dia pun memukul tangannya William. Astaga, kasar banget. Kau mau berteman tidak? Mau kok, aku juga akan menyelesaikan tarian ini bersamamu. Tetapi kalau engkau berani asal meraba lagi, engkau akan menyesal. Benarkah? Astaga, wanita itu seksi banget. Beruntung banget bisa ketemu cewek secantik itu. Cowok yang menari dengannya sangat beruntung. Tunggu. Seperti ada yang aneh dari mereka. Karena William sangat genit, Nona Polwan pun sudah tidak tahan melihatnya. Ya, yang seperti kelihatannya, William pun harus menerima kenyataan bahwasanya Nona Polwan bukanlah orang biasa. Mereka bukan sedang menari, melainkan mereka sedang berantam. Dan setengah jam pun berlalu. Kau terlalu meremehkanku. Seharusnya kau tidak lupa apa pekerjaanku. Tiba-tiba, Nona Polwan pun ditelepon oleh pihak rumah sakit. Halo. Baiklah, aku akan segera tiba. Siapa yang menyuruhmu masuk? Turunlah, aku sedang buru-buru. Di sekitar sini sangat susah untuk mendapatkan taksi. Tidak mungkin kau menyuruhku untuk jalan kaki. Oh ya, kenapa kau buru-buru begitu? Terserah kau saja, aku tidak punya waktu untuk berdebat. Karena Nona Polwan malas untuk berdebat dengan William, Nona Polwan pun langsung tancap gas menuju ke rumah sakit. Dr. Wilson, bagaimana keadaan ibuku? Nona tenang dulu, kondisi ibu Nona lumayan buruk. Bolehkah aku melihatnya? Kenapa dia terlihat tidak asing ya? Astaga, dunia ini sempit banget, munafik. Kita bertemu lagi. William, oh iya, ibumu ada di kamar 131. Kau pergi sendiri saja, aku masih ada urusan lain. Lebih baik aku menjauhinya daripada nanti aku menyinggungnya lagi. Baiklah, aku pergi dulu. Hai ibu, aku datang untuk menjengukmu. Ibu bukan anak kecil, kau tidak perlu lagi khawatir. Daripada membahas hal ini, ibu lebih khawatir masalah kapan kau menikah. Ibu tahu kau emosian, jadi lebih susah untuk mendapatkan pasangan. Sarah, ini siapa? Halo Bibi, namaku William Yorda. Sudah berapa lama kau mengenal Sarah? Oh iya, menurutmu dia gimana? Ibu, apa yang kau bicarakan? Dia sering merasa aku sangat baik, dan dia juga bilang, aku adalah cowok terganteng di dunia. Aku rasa dia sangat baik, lembut, perhatian, dan cantik. Pilihanmu sangat bagus. Sarah William cukup baik, jangan kau sia-siakan dia. Ibu, aku keluar sebentar dengannya. Ada beberapa hal yang harus kami bicarakan. Nanti aku akan kembali untuk mengobrol dengan ibu lagi. Siapa yang merasa kau ganteng? Cowok terganteng di dunia? Cui, di sini banyak taksi, sekarang pergilah. Ibumu menyukaiku. Dia mau aku jadi menantunya. Aku mengatakan hal itu hanya untuk membuatnya senang, karena penyakitnya sangat parah. Jika dia tidak segera ditolong, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 2 bulan. Bajingan dia ibuku, bisa nggak kau nggak sembarangan bicara? Aku berkata jujur, meskipun aku tidak bisa menolongnya, tapi aku bisa memperpanjang umurnya untuk sementara. Benarkah? Di dalam dokumennya, dia pernah disebut dokter super di desa nelayan, bahkan dia menangani wabah penyakit. Imbalan apa yang kau inginkan? Setelah berhasil, aku mau kau menari lagi denganku. Diabetes disertai diare, ginjal lemah, dan disertai badan yang dingin, wajah pucat lemas berkeringat banyak, dan denyut nadi lemah. Dia bisa langsung menebak semua gejala penyakit ibu dengan benar, hanya dengan melihat sekilas. Saat ini yang terpenting adalah mengobati diarenya dulu, yang lain bisa diurus belakangan. Peony putih 20 gram, Angelica sinesi 20 gram, akar ribu 5 gram, kulit kayu redita 10 gram. Gunakan kaserol untuk merebus obatnya, rebus dengan air 500 ml air dan tunggu sampai menjadi 300 ml air, lalu diminum 2 kali sehari selama seminggu. William, apakah kau seorang dokter? Bukan, tapi tolong percayalah padaku, Bibi. Demi menari dengan seseorang, aku akan melakukan yang terbaik. Dasar genit. Dari mana kau mempelajari ilmu kedokteranmu? Aku pernah membaca informasi tentangmu. Kau hanyalah seorang anak orang kaya yang suka berfoya-foya. Mana mungkin bisa mempunyai ilmu kedokteran seperti itu? Hedi, pertanyaan seperti itu lagi. Kenapa ya cewek selalu penasaran? Siapa yang penasaran? Aku hanya takut kau mencelakai ibuku. Lagi pula semua orang bebas untuk bertanya.
Oh iya, kalau begitu aku mau tanya kenapa dadamu bisa gede banget. Menurutku 10 tahun yang lalu dadamu masih rata, kenapa sekarang bisa segede ini? Dasar brengsek. Ini Dr. William kan? Hehe, kebetulan banget. Bukannya dari tadi kau menghindariku. Terus sekarang tiba-tiba sudah berubah pikiran? Hehehe, maaf. Tadi aku benar-benar ada urusan. Nah, Dr. William bagaimana dengan juniorku? Kali ini harus berhasil. Masalah juniorku jauh lebih penting daripada harga diri. Sudah aku bilang, aku bukan dokter. Penyakitmu tidak ada urusan denganku. Sudahlah pergi sana. Aku mohon Dr. William, tolonglah aku. Sudah aku bilang aku ini bukan dokter. Tidak ada kewajiban seperti dokter. Juga tidak ada kewajiban untuk membantumu. Ayo Sarah, kita pergi. Kenapa kau nggak membantunya? Kenapa aku nggak boleh menyentuhmu? Ya karena aku tidak mau, dasar genit. Itu dia, karena aku tidak mau membantunya. Capek banget jika harus membantu orang yang minta bantuan padaku. Dan terlihat Dr. Munafir sangat murka karena William tidak mau membantunya. Baiklah, sekian dulu untuk kelanjutan Dewa Obat Part 9. Untuk yang belum lihat part sebelumnya, bisa lihat melalui deskripsi ya. Segera subscribe supaya tidak ketinggalan update kisah-kisah seru dari channel ini. Sekian dulu, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di part 10. Sekian dan terima kasih.